Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya Sinantiardi dengan NIM 1715162509 dari kelompok 2 dengan mentor Devan Umair Aslam. Di sini saya bakal menjelaskan tentang chapter 10 dan juga chapter 11. Oke, di chapter 10 ini kita bakal ngebahas tentang property, plant, sama equipment. Yang dimana di sini kita bakal mempelajari tentang kayak bagaimana kita mengakuisisi properti, plant, equipment, terus de, gimana kita interest cost during construction atau interest rate ini, terus gimana kita valuasi property, plant, equipment, terus disposition property, plant, equipment. Nah, tapi di sini kita bakal fokus ke capitalisnya aja. Atau bisa dibilang interest cost during construction kalau tidak salah. Nah, di sini sebelumnya kapitalis itu tuh bisa dibilang bunga yang kita bunga dari pinjaman yang kita kapitalis atau bisa dibilang dimasukin ke dalam aset. Jadi nggak langsung jadi beban gitu. Nah, di sini ada contoh gimana sih cara menghitung capitalist rate. Nah, di sini ada contoh dari 3 utang, yaitu ada 12%, 9%, sama 7,5%. Nah, di sini biasanya kapitalis itu eh, ada di saat pembangunan aset sendiri. Jadi, bunga pinjaman ini akan dikapitaliskan gitu. Nah, cara menghitung kapitalis itu adalah total interest sama dibagi total principal. Nah, total interest itu didapat dari apa? Dari persenan 12% ini dikali sama prinsipalnya, yaitu ini di sini ada contohnya. Yang pertama, 12% dikali sama 600, yang nantinya interestnya adalah 72.000. Yang kedua, itu ada 9% dikali sama 2 juta, yang anti interestnya itu ada 180.000. Sedangkan yang ketiga itu ada 7,5% dikali 5 juta, yang hasilnya itu adalah 375.000. Nah, dari yang tadi kita hitung itu ditotalin. Hasilnya adalah 672.000. Nah, prinsipal ini juga kita totalin. Nah, hasilnya adalah 7.600.000. Nah, total interest ini kita masukin 627.000 dibagi 7.600.000, yang nantinya akan menghasilkan capitalist rate-nya adalah 8,25%. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh soal yang dimana sel company ini melakukan pembangunan dengan biaya 1.400.000, yang dimana bisa dibilang dia membeli tanahnya sebesar 100.000 pada awal pembayaran. Jadi 100.000 itu tuh udah masuk pada 1 Januari ini. Di sini kan ada beberapa transaksi di beberapa bulan. Nah, di bulan pertama itu ada di Januari 210. 210 itu sudah termasuk 100.000 yang ada di line ini. Terus ada bulan Maret, bulan Mei, bulan Desember. Yang nantinya kalau ditotalin itu totalnya adalah 1.500.000 dari hasil building sama land. Oke, kita next. Nah, di sini terdapat beberapa hutang. Yang pertama itu ada hutang spesifik buat si konstruksi tersebut, yaitu 15% dengan utang 750.000. Terus ada utang lainnya. Utang lainnya atau utang umum itu ada 10%, yaitu 550, dan juga 12%, yaitu 600. Nah, next. Nah, di sini kita bakal ngitung weighted average cumulative expenditures itu atau rata-rata akumulasi yang dikeluarkan. Nah, cara ngitung ini adalah si amounts setiap bulan ini dikali sama current years. Jadi, kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan.
Nah, ini misalnya sekarang, yang pertama itu ada Januari. Januari tanggal 1 ke Desember tanggal 31 Desember itu ada berapa bulan? Yaitu 12 bulan. Yang dimana bulan yang diketahui per total bulan. Jadi 210 ini dikali 12 per 12 menghasilkan rata-ratanya adalah rata-rata akumulasinya itu 210. Terus kalau dari bulan Maret ke Desember itu ada 10 bulan. 10 bulan per 12 total bulan itu hasilnya adalah 250.000. Terus yang ketiga itu ada 540. Dari Mei ke Desember itu ada 8 bulan. Dibagi 12 menghasilkan 360. Sedangkan yang keempat itu Desember tanggal 31. Sedangkan kita kan sampai Desember 31 juga. Satu juga. Jadi kayak dianggapnya itu nol atau tidak ada gitu. Jadi 450 dikali nol sama dengan nol. Nah, si total yang tadi kita udah hitung dari perkalian sebelumnya itu kita totalin. Yang dimana menghasilkan 820. Nah, 820 ini digunain buat apa sih? Dia itu digunain buat avoidable interest. Nah, avoidable interest itu bisa dibilang bunga yang bisa dihindari sama perusahaan kalau misalnya nggak bangun bangunan itu. Nah, di sini kita pertama itu pakai hutang yang spesifik dulu buat bangunan, yaitu yang 750 kan. Nah, 750 ini kita udah ketahui nih bunganya adalah 15%. Yang menghasilkan avoidable interest-nya adalah 112.500. Nah, selisih dari 820 ke 750 itu adalah 70. 70 ini kita gunain pakai apa ya kira-kira interestnya? Nah, di sini tuh kita bakal gunain pakai hutang hutang lainnya atau hutang umum. Kenapa sih nggak pakai spesifik aja? Karena spesifik ini kan tadi nggak menutupi si 820 kan. Jadi kita pakai utang-utang lainnya. Terus kenapa nggak cuma pakai satu utang? Kalau misalnya cuma pakai, kan ini tuh utang umum yang nggak spesifik buat konstruksinya. Jadi eh, kalau bisa ditanggung secara bersama-sama gitu, nggak cuman satu utang aja yang nanggung. Nah, di sini kita pakai yang 550 sama 600 ini. Jadi, kita hitung terlebih dahulu lah capitalist rate-nya pakai utang lainnya tadi, yaitu 10% dikali 550, yaitu interestnya 55.000 sama 12% dikali 600 itu hasilnya 72.000. Itu nanti kita masukin total interestnya 127. Total prinsipalnya di sini kita ketahui 1.150.000 yang menghasilkan 11%, 4,04. Nah, ini barulah dimasukin ke 70.000 ini dikali. Oke. Nah, 70.000 ini dikali sama persenan yang tadi, kapitalis, itu akan menghasilkan 7.728. Nah, nanti 112.500 sama 7.725 ini ditambah. Yang nantinya akan menghasilkan 120.228. Nah, oke. Setelah kita tahu tadi avoidable interest-nya, sekarang kita coba hitung actual interest. Actual interest itu dihitung dari total eh, utang yang kita punya dikali sama bunganya. Kan kita punya 3 utang. Nah, yang pertama itu construction note. Dia tuh kan 750 dikali bunganya itu 15%. Jadi 112.500. Terus juga yang ini, yang 5 tahun, dia 550 dikali 10%, itu jadinya 55%. Terus yang 10 tahun juga yang 600 dikali 12%, hasilnya 72%. Ini ditotalin sehingga hasilnya ketahuan yaitu 239.500. Nah, dari cost yang actual ini sama yang tadi avoidable interest ini, kita lihat yang mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itulah yang nanti digunakan
menjadi kapitalisnya si building ini. Kan antara 239.500 sama 120 kan lebih kecilan 120. Jadi kita menggunakan kapitalisnya yaitu 120.228. Nah, pencatatannya gimana sih? Tadi kan di Januari pertama ada pembelian land di awal first payment. Jadi di sini line-nya 100, building-nya 110, sehingga cash-nya 210. Yang lainnya juga sama building sesuai dengan angka yang tadi ada di awal. Nah, yang bedain itu ada di Desember. Desember ini buildingnya masih sama yang 450. Nah, ini ada tambahan building capitalist interest yaitu 120.228. Nah, jadi kalau kalian tahu dari actual interest ini seakan-akan tuh dibagi dua. Yang satu buat capitalis yang tadi kita tahu 120,228. Nah, sisanya itu tetap jadi interest expense. Nah, tuh sisanya 119.272 itu tetap menjadi interest expense. Jadi cash-nya totalnya 239.500. Oke. Nah, kalau misalnya ditulis di laba rugi atau income statement, itu gimana sih? Tulisannya adalah interest expense, terus dikurang sama capitalist interest. Nanti akan menghasilkan nilainya. Ini 119.272.000. Oke, kita next. Sekarang kita ke chapter 11. Nah, chapter 11 ini kita bakal belajar tentang depreciation, impairment, sama depletion. Yang dimana nanti kita bakal belajar metodenya, terus depreciation apa aja, impairments tentang penurunan nilai aset, gimana depletion, revolution. Nah, itu. Tapi di sini kita bakal fokus ke satu aja, yaitu impairments. Impairments. Nah, di sini ada langsung ke contoh. Jadi di sini Pharma Company ini punya carrying amounts atau nilai di buku tuh 200.000 yang diestimasikan selama 5 tahun. Tetap. Nah, di sini dia tuh nyoba ngetes impairments-nya lah. Di sini tuh dia ngetes juga fair value-nya dan juga mempertimbangkan dengan di sini ada recoverable amounts tersebut berdasarkan nilai value and use. Di sini juga Verma ngasih tahu kalau dia itu interest-nya itu diskon rate itu 8%, future cash flow-nya itu 40.000 selama 5 tahun, dan juga residual di akhir tahun itu 10%. Nah, dia ini dapat 40.000 selama 5 tahun berturut-turut. Jadi cara ngitungnya gimana sih? Karena ini 40% itu dia dapat setiap tahun selama 5 tahun, berarti jadi masuknya adalah annuity karena dia setiap tahun dapat kan. Jadi kita pakai tabel 6.4 yaitu present value of annual payment 40%, terus kita kaliin sama nilai yang ada di tabel dengan I-nya itu 8% dan N-nya itu 5%. Nah, hasilnya itu ada 159.708.40. Terus, kan di sini terdapat residual. Residualnya ada di akhir tahun. Berarti dia cuma sekali kan. Jadi kita pakai nilai present value single. Nah, di sini tuh ada kesalahan penulisan, harusnya ini adalah tabel 6.2. Jadi 10% ini dikaliin, nanti hasilnya ada di sini 6.805.80. Nah, ditotalin dan menghasilkan 1.606.514.20. Ini merupakan nilai yang dapat digunakan di mesin tersebut. Oke, ini adalah value in use-nya. Oke, next. Nah, setelah kita tahu tadi value and use-nya, jadi sebenarnya impairment itu caranya adalah membandingkan nilai carrying amount sama recoverable amounts.
carrying amount-nya kan tadi kita ketahui di sini adalah 200.000. Dan kita compare sama, karena kebetulan di sini kita adanya value in use, kita masukinlah value in use itu adalah 166.514. Kan kita lihat, kalau misalnya ternyata carrying uh, reco recoverable amount yang lebih rendah, itu berarti terjadi impairment loss sebesar 33,486. Kalau misalnya ternyata recoverable amounts-nya lebih tinggi, berarti itu nggak terjadi impairments. Nah, karena ini lebih rendah kasusnya, jadi dia terjadi impairment loss. Nah, gimana sih pencatatan di jurnalnya? Di jurnalnya itu pencatatannya adalah loss on impairments. Itu nilai, ini kurangnya berapa nih? Di sini ada 33.486 di debitnya, di kreditnya ditulis accumulated depreciation machinery itu sebesar sama 33.486. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh lagi. Ten Group ini membeli equipment seharga 300.000 selama 3 tahun dan tidak ada nilai residual value-nya. Nah, di sini udah terdapat nih tabelnya. 2019, 2020, 2021. Namun, pada Desember 31, 2019, ternyata terjadi impairment loss sebesar 20.000. Jadi, si 2019 ini kan di sini 200. Harusnya dia itu tertulis 180. Jadi 200 ini dikurang sama 20 menghasilkan 180. Jadi itu carrying amount yang udah dibenerin karena ada imperlose-nya. Nah, ini dia. Ini di tahun berikutnya, tahun 2020 sama 2021. Ternyata pada tahun 2020 terjadi peningkatan. Yang tadinya 90, tiba-tiba equipment-nya ada recoverable. Jadi 96. Selisih antara 96 sama 90 itu kan ada 6.000. Jadi kita bisa dibilang kita recoverable. Jadi kita ini kan tadi sebelumnya tuh di kredit ada accumulated depreciation equipment. Nah, dia pindah ke debit sebesar 6.000, yaitu selisih dari carrying amounts sama recoverables amounts-nya tuh berapa. Itu ada 6.000 di debitnya, itu accumulated depreciation equipment, dan di kreditnya itu ada recovery of impairment loss. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai bab 10 dan juga 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.